Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri, peserta Latsar CPNS Angkatan 50. Saya akan menyampaikan resu materi dari kesiapsiagaan bela negara. Latihan dasar kesiapsiagaan bela negara meliputi kerangka bela negara, kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, rencana aksi bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sedangkan bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum bela negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Nilai-nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis, lalu membentuk keluarga yang sadar hukum, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, meningkatkan iman dan takwa, serta iptek, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Poin yang dibahas adalah kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral, serta kearifan lokal. Dalam kegiatan bela negara diperlukan jasmani dan mental yang sehat. Kesehatan jasmani dapat ditunjang dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan sehat, aktivitas sehat, istirahat sehat, dan lingkungan sehat. Sedangkan kesehatan mental itu lebih kepada sistem pengendalian diri yang baik, di mana mampu berpikir positif, mampu mengendalikan emosi, memanajemen stres, dan mampu mengendalikan pikiran serta perasaan dalam hubungan interpersonal. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Latihan kesiapsiagaan jasmani contohnya adalah senam, bersepeda, lari, dan berenang. Sedangkan kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Agar kesiapsiagaan mentalnya baik, perlu diterapkan ikhlas dan bersyukur, berpikir dan bersikap positif, percaya diri, siap menghadapi tantangan, dan lain sebagainya. Kemampuan awal bela negara non-fisik terdiri dari etika, etiket, moral, dan kearifan lokal. Etika itu berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket adalah tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan. Sedangkan moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kearifan lokal adalah identitas budaya suatu bangsa. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal, maka hal tersebut adalah salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Aksi nasional bela negara didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada peraturan baris berbaris dan tata upacara. Peraturan baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup, dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta. PBB ini bermanfaat untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas serta persatuan dan disiplin. Yang kedua ada keprotokolan.
yang artinya adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Selanjutnya ada kewaspadaan dini. Ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan selanjutnya adalah membangun tim melalui proses diskusi, kerjasama, dan tanggung jawab. Lalu ada caraka malam atau jurit malam, kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta. Lalu ada kegiatan api semangat bela negara yang disimbolkan dengan api unggun, dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Tata tempat kegiatan resmi adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasarnya adalah orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapat urutan paling depan atau paling mendahului. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar. Tata tempat pada posisi berjajar pada garis yang sama. Tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah atau tempat sebelah kanan luar. Pada umumnya, posisi sebelah kanan selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Pada gambar di samping, pimpinan dilambangkan dengan huruf 1. Bila berjabat tangan, pimpinan ada di paling ujung kanan. Sedangkan bila tidak berjabat tangan, maka pimpinan berada di tengah-tengah. Contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pada meja bentuk U atau meja bulat atau pada pertemuan tatap muka atau teater. Pimpinan berada pada posisi tengah-tengah dan menghadap pada pintu keluar. Sekian resume materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.